لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk kembali bermajelis ibadah pada pagi hari ini setelah terputusnya pelajaran yang ana ajar lebih kurang 1 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan di pagi hari ini kita untuk bermajelis lagi sebagaimana yang dinasihatkan oleh para masyayikh kepada anda pribadi dalam kunjungan-kunjungan untuk mengajarkan kitab-kitab yang sifatnya mukhtasar. Yang demikian itu tujuannya untuk mentarkiz al-ilm fi adhan al-talib, untuk memfokuskan ilmu pada pikiran seorang talibul ilmi, sehingga dari buku-buku yang ada ini yang sudah kita pelajari kemungkinan akan kita tawakuf, akan kita hentikan, seperti Syarah Bulughul Maram Syekh Taufik Al-Baghdadi yang biasa kita baca setiap subuh, mungkin akan dihentikan pelajarannya saat ini sampai pada waktu yang memang sudah layak untuk diajarkan. Nanti akan disiapkan gantinya buku fikih yang lebih tipis untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu berbekal, sehingga ketika rehla ke majelisnya para ulama agar lebih mudah untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, dalam rangka memudahkan para penuntut ilmu, jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk ke markis Duar Hadis, sehingga pelajaran-pelajaran yang dipelajari bisa nyambung dengan pelajaran yang juga diajarkan di markis dan hadis yang ada di Yaman, maka kita memilih buku-buku yang lebih dipelajari di Yaman. Ada beberapa buku yang dikasihkan atau dihadiahkan kepada kita yang penulis sendiri menganjurkan untuk diajarkan. Dari rehla 1 bulan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan beberapa masyayikh, para ulama yang ada di negeri Yaman dan juga yang ada di Saudi Arabia. Baik memang beliau adalah asli orang Yaman atau beliau keturunan Yaman yang tinggal di Saudi Arabia. Di antara buku yang dihadiahkan kepada kita adalah At-Ta'liqat Al-Jaliyah 'ala Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdullah Ibnu Ali Al-Hudadi Al-Bayhaqi hafizahullah ta'ala. Ala share PDF-nya
tinggal untuk nanti print, ya, dicetak. Buku ini akan kita pelajari karena tidak terlalu tebal. Yang kita pelajari langsung taklifnya, langsung taklifatnya dengan judul At-Ta'liqat Al-Jaliyah 'ala Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah. Tebalnya lebih kurang, kalau yang memiliki ini sekitar 50 sekian halaman. Ini lebih cepat untuk diselesaikan dibandingkan buku yang lain. Adapun buku yang Syarah Nasihati di Thalabatil Ilmi itu tetap akan kita pelajari bainal maghrib wal isya di malam hari pada waktu yang mungkin di sela-sela tertentu. Adapun buku yang berkaitan dengan Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah, buku ini tipis berupa matan, kemudian ditaklif oleh beliau. Secara global, buku ini memuat permasalahan akidah, dimulai dari permasalahan tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan juga memuat permasalahan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun buku ini tipis, namun sudah mencakup secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa menopang kebutuhan bagi para penuntut ilmu dalam waktu yang singkat. Sehingga kalau seandainya buku ini dihatamkan, buku ini sudah mencakup sekian banyak permasalahan yang mungkin bagi kita semua sudah tidak perlu lagi untuk mempelajari buku-buku yang lain pada waktu yang singkat. Bukan berarti menyampaikan buku-buku yang lain, tapi maksudnya sudah tercukupi. Buku-buku yang lain itu buku lanjutan. Ini akan sebagian masyayikh memuji buku ini karena sangat betul-betul lengkap dan wasit, ya, meluas isi dari inti buku ini, tapi dalam bentuk ringkas. Adapun berkaitan dengan penulis buku ini yaitu Syekh Abu Sulaiman Al-Budani Al-Baihani, beliau merupakan cucu dari Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Baihani rahimahullah ta'ala. Beliau Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani sekarang domisilinya di Jeddah. Ya, domisilinya di Jeddah. Ternyata beliau pada zamannya Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala sudah pernah berziarah ke Darul Hadits Kyush. Dia berkunjung, dan Anda masih ingat waktu itu beliau menyampaikan kalimat as-sajaiyah, kalimat yang lantunannya seperti sajak, nasihat untuk para penuntut ilmu waktu itu di malam hari pada masa Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada perjalanan terakhir di hari Sabtu, Anda punya keinginan tekad yang bulat untuk bisa bertemu dengan penulis buku ini. Karena prinsip Anda, kita harus mengajarkan buku itu harus tahu siapa mu'allifnya. Ya, siapa mu'allifnya? Penulis buku ini siapa sih? Nah, jangan sampai Anda ketika berdakwah, ketika mengajar, Anda tidak tahu siapa penulisnya. Nah, ini sangat penting. Dikasih tahu sama orang yang ada di Yaman, ini penulisnya katanya ada di Saudi Arabia, ini nomornya, atau hubungi. Ketika sampai di Mekah, sisa haji Mekah cuma 4 hari, karena tanggal 24 Anda sampai lagi di Mekah, pulang lagi tanggal 28. Anda berupaya untuk chatting beliau, dijawab, dibalas. Beliau nggak, silakan kamu kunjung, tentukan waktunya supaya Anda bisa menyiapkan waktu untuk Anda. Beliau masih Anda minta waktu pada hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib. Beliau menyiapkan waktu khusus menerima tamu pada asar, sehingga di hari Jumat setelah sholat Jumat kami berjalan ke kota Jeddah. Waktu itu anak Jumat tidak di Masjidil Haram,
ya, tapi Jumat sholatnya di masjid namanya Masjid Syekh bin Baz. Nah, kebetulan yang khutbah kemarin ada Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Muhammad Umar Bazmul yang khutbah di Masjid Syekh bin Baz. Pada salatul Jumat kami hubungan dengan salah seorang teman orang Yaman namanya Salim Asyabdi. Alhamdulillah dia ada sewa mobil, dia ada nyewa mobil. Anda minta sama beliau mau tidak antar ke kota Jeddah. Kebetulan beliau lagi kosong, ya minta antar sama beliau. Kita kasih uang bensin, diantar sama beliau ke alamat Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Bayhani ini tadi. Bayhan itu di wilayah Yaman. Ngomongin Syekh kasih map wilayah Al-Handawiyah. Itu perkampungannya orang-orang Yaman yang ada di Jeddah. Ketemu di masjid Babadar, nama masjidnya Babadar. Kemudian juga ada hubungan sama salah seorang teman namanya Ustadz Fajar. Awalnya nggak saling kenal dulunya, tapi pada bulan Juli umroh bulan Juli kemarin, anak pernah sholat di Masjid Syekh bin Baz pada sholat Jumat. Anda lihat ada orang Indonesia, Anda tanya, Anda ngobrol, ternyata seorang mahasiswa magister King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Kebetulan beliau dulu pernah belajar di Hadramaut di Mukatta lebih kurang 4 tahun sama istrinya. Lulusan S1 Muhammadiyah Yogyakarta, tapi S2-nya di King Abdul Aziz Jeddah. Terjadi hubungan akrab, saling chatting dan yang lainnya sudah beberapa kali karena bahkan sempat minta bantuan beliau kita antar dari Jeddah ke Mekah. Alhamdulillah beliau ada waktu beliau layani. Subhanallah, baik sekali orangnya, sangat-sangat baik. Kadang ketika anak datang di Jeddah, landing di bandara, beliau kadang nanya, apakah Pak Ustaz apa yang bisa dibantu dan yang semisalnya. Baik sekali, alhamdulillah Allah SWT berikan kemudahan kepada beliau memiliki mobil, bukan mobil pribadi, kata beliau bukan mobil pribadi beliau, mobil perusahaan, tapi dikasih atas nama beliau. Jadi kalau mau jalan, alhamdulillah Allah SWT berikan kemudahan kepada beliau bisa bantu kami. Sampailah tadi di Jeddah dekat Masjid Badr, di depan kediaman Syekh Abdullah Al-Bayhani, Syekh Abu Sulaiman Al-Bayhani. Ustadz Fajar tersebut juga sudah stay, sudah datang. Ketika itu anak juga ditemani sama Faiz yang dulu pernah dengar hadis ini. Jadi kami berempat majelis sama Syekh Abdullah Al-Bayhani tadi pada waktu salat asar. Beliau langsung memberikan nasihat-nasihat, bimbingan bagaimana cara mengajar yang tepat. Bahkan disebutkan sama beliau kitab-kitab yang layak untuk dipelajari oleh ilmu, karena ini penting sekali ya ikhwan ya Allah berilmu. Sampai beliau mengatakan kalau seandainya antum mengajar dan kitab yang antum ajarkan ternyata tidak munasib, tidak cocok bagi para penuntut ilmu, sehingga membuat penuntut ilmu itu lari, bosan dari menuntut ilmu, bisa jadi antum nanti jatuh pada perbuatan dosa ya, karena kurang tepat memilihkan metode yang gampang bagi para penuntut ilmu. Bahkan beliau menyebutkan untuk Umdatul Ahkam, kalau mau syarah yang ringkas untuk bagi para penuntut ilmu, kata beliau cari syarah namanya Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam, jangan Taisir Alam karena terlalu tebal. Di antara bab akidah, beliau menyarankan untuk buku yang tipis sehingga dalam waktu setahun
setahun 2 tahun itu lebih dibutuhkan. Beliau contohkan, kadang sebagian orang ada yang lebih memfokuskan belajarnya untuk menghafal Al-Quran. Misalkan fokus menghafal Al-Quran, memang itu baik dan bagus. Tapi kadang dalam waktu 2 tahun dia punya beban. Mana yang lebih bermanfaat ketika dia pulang kampung? Apakah semata-mata dia hafal Al-Quran, la yafhamu ma'nahu, ataukah dia memiliki bekal ilmu yang sedikit tapi bisa dia manfaat diajarkan kepada masyarakat? Beliau juga menyebutkan ilmu itu ada ilmu alat, ada ilmu ghoyah. Ilmu ghoyah seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, kemudian ilmu berkaitan dengan adab dan akhlak. Ini ilmu ghoyah, puncak dari suatu ilmu. Orang memiliki ilmu fikih bisa beribadah di kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah, tauhid yang bagus. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran, dia paham makna yang diinginkan dari Al-Quran tersebut. Kemudian adab dan akhlak yang ada pada dia. Nah, ini ilmu yang perlu dipelajari bagi para penuntut ilmu ketika dia berada di kehidupan dunia ini. Puncak dari suatu ilmu tadi ini yang dia butuhkan. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat, ilmu mustalah, ilmu usul fikih, membahas Arab, itu semua adalah ilmu yang wasilah untuk memahami ilmu ghoyah tadi. Nah, sehingga beliau juga menyarankan kepada kami, ajarkan para penuntut ilmu dalam waktu yang singkat, setahun 2 tahun itu, mereka memiliki ilmu ghoyah, sehingga ketika mereka pulang ke kampung, mereka bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Insya Allah ya Tuhan, rincian apa yang ada dalam perjalanan kami, insya Allah nanti akan disampaikan pada majelis tersendiri, insya Allah Taala, yang mana sudah bertekad untuk muhadharah, untuk ada kajian khusus, kajian tematik apa saja yang terjadi dalam safar selama di Yaman, khususnya dari perjalanan umroh selama 1 bulan ini tadi. Kita mulai perjalanan ke negeri Yaman itu di tanggal 11 Desember. Stempel paspor itu tanggal 11 dan keluar lagi tanggal 24 Desember, lebih kurang 14 hari. Insya Allah nanti akan kita sampaikan fawaid, pelajaran-pelajaran apa saja yang kita dapatkan dari selama rihlah di negeri Yaman. Adapun buku ini kita mulai ya di pagi hari ini. Langsung kita baca ta'liqatnya, karena ini ada ta'liqat, ada matan. Kalau antum bisa menghafal matan itu sangat bagus. Ya, itu ada PDF-nya juga, ada PDF matan, ada juga PDF ta'liqatnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini disebutkan oleh beliau, alhamdu itu maknanya wa wasful mahmud bil kamali hubban wa ta'ziman. Alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal hubban wa ta'ziman, mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan secara kecintaan dan pengagungan. Itu namanya alhamdulillah. Kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala gimana? Dzikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Menyebutkan kebaikan zat yang dipuji dengan dibarengi mengagungkan dan
mencintainya. Rabbil alamin, di sini juga disebutkan al-alamin jam'u mufradu alamin. Al-alamin itu jam'un, mufradu alamun. Al-alamin ini muzakkar atau jamak, ini jamak muzakkar salim atau apa? Hah? Ya, enggak, pertanyaannya jamak muzakkar salim atau apa? Itu aja. Hah? Jamak? Apa nih? Jamak muzakkar salim. Yakin? Hah? Apa bahasa? Hah? Muzakkar salim. Itulah jawaban dokter sih bukan. Coba apa? Nah, dia bukan jamak muzakkar salim sebenarnya, tapi dia dikatakan mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Kenapa? Karena syarat muzakkar salim tidak terpenuhi pada dia ini. Ya, dan terpenuhi. Jelas? Dia mulhaq. Al-alamin jam'un mufraduhu alamun ka'alamil malaika wa alamil insi wa alamil jin wa ghairiha minal awalim. Qala subhanahu wa ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun. Al-alamin ini adalah jamak mufradnya alam, seperti alam malaikat, alamnya manusia, alam jin dan yang semisalnya dari alam-alam yang ada. Kalau lebih simpelnya apa? Al-alamin kata Imam Ibnu Katsir apa? Kullu ma siwallah fa huwa alam. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Jelas? Sehingga alam tersebut adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang tidak kalian mengetahui. Sehingga luas alam tadi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina. Salawat Allah dan salam serta keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat dan seluruhnya. Di sini disebutkan wasallallahu, Allah berselawat. Apa makna berselawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Ai salatullahi ala abdihi ay tanahu alaihi fil mala'il a'la. Ketika disebutkan wasallallahu ala nabiyina Muhammad, Allah berselawat kepada nabinya. Apa makna Allah berselawat kepada nabinya? Ai tanahu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah Azza wa Jalla kepada Nabi tersebut di hadapan para malaikat. Ini asar juga diriwayatkan dari Abu Aliyah Ar-Riyahi. Abu Aliyah Ar-Riyahi mengatakan apa? Salatullah 'alal 'abdi ay tanahu fi al-mala'il a'la. Wa baraka 'ala nabiyina. Dan semoga keberkahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi, keberkahan ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Wa fi ilmihi wa fi dakwatihi. Itu semua keberkahan datang dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna al-barakah? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-barakah thubutul khair al-ilahi fi syai' wa kathratuh.
Ini juga kalam dari Imam Ibnu Qayyim dan juga banyak para ulama. Al-barakah itu thubutul khair al-ilahi fi syai' wa kathratuhu. Tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu dan bertambahnya. Itu dikatakan berkah. Ya ikhwan, keberkahan ini sangat penting. Ya. Ada keberkahan dalam bentuk harta. Ada keberkahan dalam bentuk umur. Ada keberkahan dalam bentuk waktu. Hidup seseorang kalau dia berkah, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Isa alaihissalam. Isa alaihissalam mengatakan apa? Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah azza wa jalla menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maknahu mu'alliman nas al-khair. Allah jadikan aku berkah. Maknanya Allah jadikan aku seorang pengajar, menunjukkan kepada kebaikan dimanapun aku berada. Itu makna Allah jadikan Isa alaihissalam berkah hidupnya. Sehingga di antara bentuk keberkahan seseorang, dia bisa memanfaatkan waktu yang berkah, umur yang berkah. Bagaimana gambarannya? Sebagaimana para ulama menyebutkan ketika mereka mensyarah hadis, man ahabba lahu ayyusata lahu bi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasid rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, apa kata Nabi SAW? Falyasid rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya ikhwan, apakah umur tersebut bisa panjang? Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, umur panjang tersebut maknanya umur tersebut diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga misalkan orang yang sudah yuktab alaihi, ditakdirkan umur dia cuma 60 tahun, tapi dikarenakan dia menyambung silaturahim, Allah berkahi umurnya 60 tahun tadi, seakan-akan dia hidup 100 tahun. 60 tahun tadi penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, yang kalau dibandingkan dengan orang lain seakan-akan dia hidup 100 tahun. Kita lihat subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Berkah hidup beliau. Berapa umur beliau? 63 tahun. Umur berapa beliau diangkat menjadi nabi? Umur berapa? 40 tahun. Berapa lama beliau berdakwah? Berapa nih? 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun beliau berdakwah. Lihat Islam yang beliau sebarkan selama 23 tahun. Subhanallah, untuk lihat Islam yang beliau sebarkan pada waktu itu bisa menjadikan terbentuknya kekuatan negara bagi kaum muslim. Terbentuklah kota Madinah, terbentuklah kota Mekah. Islam tersebar di mana-mana. Dalam kurun waktu berapa? 23 tahun. Sampai Islam tersebutlah ke zaman kita sekarang ini tadi. Ini keberkahan pada beliau. Umur yang singkat, beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Kenapa dikatakan berkah hebat? Untuk lihat nabi yang lain. Ada yang berdakwah ratusan tahun. Ada yang sampai disebutkan hampir 1000 tahun. Fatrah tawilah, masa yang sangat panjang, sangat lama. Kadang yang menerima tetap sedikit. Itu semua keberkahan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para ulama, ya Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu mereka.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, berapa umur beliau? Beliau disebutkan wafat belum sampai umur sekitar 40 tahun. Syekh Hafidz Hakami rahimahullah taala juga disebutkan beliau wafat umur 35 tahun. Anda lihat ya ikhwan, yang insyaallah taala merupakan juga keberkahan adalah dakwah Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala. Anda pribadi ketika datang menginjakkan kaki ke Darul Hifdzul Fiyush, Anda sampai katakan kepada sebagian masyayikh, kepada Syekh Khadir Al-Baydhani, ya Syekh Abdurrahman Ansa'a, Syekh Abdurrahman Assasa Madinah Al-Fiyush, la Qaryat Al-Fiyush. Syekh Abdurrahman membangun kota Fiyush. Beliau bangun markaz Al-Fiyush sekitar tahun 2007. Beliau wafat di tahun 2016. 2008 beliau datang. Beliau ngajar 2008. Beliau wafat 2016. Berkisar antara 8 sampai 9 tahun beliau berdakwah. Ya subhanallah ya Allah, perkampungan terbesar untuk perkampungan salafiyyin yang ada di dunia ini. Bukan saja itu kampung, tapi sudah kota. Fiyush terdiri dari 25 masjid, semuanya milik salafiyyin. Ya. Wafat Syekh Abdurrahman rahimahullah taala, masjid cuma ada 3. Masjid Margiz, Masjid Blok 3, Masjid Blok 10. Sekarang ada 25 masjid. Sorofa ada. Sampai saking banyaknya pemukiman di situ, itu mobil angkot itu ngangkutnya di situ. Betul-betul luar biasa kota yang dulu ketika di masa Syekh Abdurrahman beliau bangun dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah kosong. Subhanallah. Beliau membangun markis. Anda ingat dulu Syekh Abdurrahman bilang, Anda dikawani sama Syekh Abdul Ghafur Al-Haji untuk cari tempat. Ketika Anda lihat Fiyush, Anda merasa cocok, Anda istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaba man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Luas sekali. Kita itu sampaikan, tinggal lalu hendak di ruang tamu, sewa penginapan, ada hotel. Ya, ada funduk, ada hotel, ada penginapan di sekitar Pernis. Yang murah, yang pajak lebih nyaman. Bayangkan seperti itu gambarannya. Dalam waktu yang singkat. Alhamdulillah, dakwah sunnah di negeri Yaman betul-betul tersebar. Ya. Seperti sekarang ada markas baru Darul Hadits wal Athar di Kota Tarim, ya, di Kota Tarim yang diasuh oleh Syekh Umar Bajuber. Wa baraka ala nabiyina Muhammadin. An-nabi minan nabat wa wal khabar. Lafaz an-nabi itu berasal dari an-naba, itu maknanya khabar. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam anba'allahu wa anba'ana 'anillah. Dia Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga adalah sosok yang mengabarkan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Ai akhbarahu Allah wa akhbarana 'anillah. Wa qila ma'an nabi minan nabwa wa hiya rif'ah. Ada yang mengatakan nabi itu
Lafaz nabi itu berasal dari nabuah, yaitu makna arif. Sehingga lafaz nabi, lafaz an-nabi ada dua makna. Ada dua makna. Makna pertama secara bahasa berasal dari an-naba. Apa makna an-naba? Ain al-khabar. Apa maknanya nabi? Nabi adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengabarkan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Itu nabi. Atau makna kedua, an-nabi berasal dari lafaz an-nabwah. Apa makna an-nabwah? Ai ar-rif'ah. Nabi SAW memiliki rif'ah, ketinggian, kemuliaan. Jelas? Al-al, sedangkan al-al yutlaq ala ahli taratan wa yutlaq ala al-atba' taratan ukhra. Lafaz ali wa sahbi ajma'in. Alu Muhammad. Lafaz al-al atau alu Muhammad. Al-al punya banyak makna. Di antara maknanya terkadang bermakna ahli, keluarganya Nabi. Ketika disebutkan ahlu Nabi SAW, terkadang bermaknanya apa? Keluarga Nabi, ahlu baitihi, ahlu sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi. Atau bahasa lain yang disebut oleh para ulama, man hurimat alaihi as-sadaqah, orang yang diharamkan makan sedekah, itu disebut ahlu Nabi. Ada yang memaknakan ahlu Nabi ay atba'u pengikutnya. Jelas? Boleh. Kadang bermakna ini, kadang bermakna ini, tergantung konteks yang diinginkan. Jelas? Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham. Jala'ul Afham, ada kitab Ibnu Qayyim punya kitab namanya Jala'ul Afham. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menguraikan di sini apa makna al-al, alu Muhammad. Terkadang bermakna al itu bermakna ahlu baitihi, qarabah, kerabat beliau. Terkadang alu Muhammad itu bermakna atba'u, pengikutnya. Lafaz al kadang bermakna pengikut. Contoh dalam Al-Quran, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan ala fir'aun. Apa makna ala fir'aun? Ay atba' fir'aun. Jelas? Azab yang sangat pedih. Wa sahbihi ajma'in. Wa sahbihi al-murad ashabi, yang dimaksudkan dengan wa sahbihi ay ashabu, sahabat. Wa sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi serta mati di atas keislaman. Itu sahabat. Ya ikhwan, ini durus setiap hari sebelum dimulai nanti ada murojaah. Ya, jadi anak harap antum betul-betul seluruh pelajaran kita, seluruh pelajaran nanti setiap hari akan ada murojaah. Jadi apa yang Anda sampaikan ini jangan cuma sekedar masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, jadi ada murojaah nanti akan ditanya setiap hari. Ya, kita ubah metode kita selama ini untuk menguatkan daya ingat antum. As-sahabi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keislaman. Sebagian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan walau tafallalat riddah, meskipun disela-selai dengan kemurtadan, tetap dia dikatakan sebagai sahabi walaupun dikatakan ada kemurtadan pada dia. Namun dia masuk Islam lagi, tetap dikatakan
Dan ibarat seperti ini, definisi seperti ini itu lebih bagus dibandingkan ibarat dengan bahasa man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika dikatakan sahabat adalah orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena buta. Tapi kalau al-luqi berjumpa itu lebih umum. Maka keluar dari definisi ini orang yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman di semasanya Rasul disebut apa? Dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berjumpa dengan Rasul disebut apa? Apa Muhammad? Disebut dengan apa? Ya, disebut dengan tabi'in, dia tabi'in kibar. Tapi bahasanya istilah lain mukhadram. Istilahkan dengan mukhadram. Ya. Antum sabarnya belajar di sini. Insyaallah nanti kita mengajar kita info. Ya. Nanti insyaallah akan ada yang bantu anak dakwah di sini. Teman yang dulu sama-sama kami belajar di tempat Syekh Abdul Rahman. Insyaallah nanti itu bisa belajar bahasa Arab, itu bisa ngomong bahasa Arab dan aktivitas bahasa Arab. Ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan, semoga Allah memudahkan perjalanannya. Tanggal 20 Februari itu berangkat dari Oman. Kemungkinan sampai Jakarta tanggal 21. Insyaallah tanggal 21, tanggal 22 sudah ada di kota Palembang ini. Ya. Sebelum Ramadan insyaallah. Jadi Ramadan ada imam khusus di dalam hadis ini dan juga insyaallah akan membantu kita semua untuk berdakwah di Palembang ini. Ya. Beliau dai berdakwah di Yaman. Kemudian di sini amma ba'du hada faslul khitab, ini yang dikenal dengan faslul khitab. Balita dikala disebut an-naqul tsumma amma ba'du. Kata beliau, oleh karena itu kurang tepat, tidak benar kalau kita mengatakannya dengan istilah tsumma amma ba'du. Li'anna tsumma waslul khitab, dikarenakan tsumma adalah lafaz yang sifatnya adalah waslul khitab, untuk nyambung khitab. Sedangkan amma ba'du dikenal dengan faslul khitab. Wa amma ba'du faslul khitab, fa kaifa yajtami faslul khitab wa waslul khitab wa shawab qaulu amma ba'du biduni tsumma. Yang tepat adalah ucapan amma ba'du tanpa tsumma. Jadi kalau sebagian orang ada khutbah dia bilang gini, tsumma amma ba'du, itu kurang tepat. Cukup ucapkan amma ba'du. Kenapa? Karena lafaz amma ba'du dikenal dengan istilah apa? Faslul khitab, untuk memisah yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Amma ba'du, titik gitu. Dipahami? I'lam waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. I'lam, ketahui, semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap perkara yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Kata Syekh Abu Sulaiman, talabu taufiqillahi muhimmun li'anna al-khuzlan kullal khuzlan ayyakilakum Allahu ila nafsi. Kata beliau, meminta taufik kepada Allah perkara yang sangat penting, dikarenakan kehinaan dari segala kehinaan tatkala
ayyakilakallahi ila nafsi. Tatkala Allah SWT serahkan engkau kepada dirimu sendiri. Makanya disebutkan dalam hadis apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Butuh pertolongan kepada Allah SWT. Itu merupakan konsekuensi dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Butuh kepada ta'awun atau butuh kepada ma'unah, pertolongan dari Allah SWT. Kalau bukan bantuan dari Allah SWT, mungkin kita tidak bisa beraktivitas di muka bumi ini tadi, baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Kata beliau, anna hunaka umuran muhimmatan matlubatan min kulli muslimin. Di sana ada perkara-perkara penting yang dituntut dari setiap muslim. Kata beliau, wa kana kulli muslimatin fa hiya tadkhulu fi kulli ma talaba min al-muslim, atau fa hiya tadkhulu fi kulli ma talaba min al-muslim ma lam yurid ma yufassis al-amr bir-rijal kal adhan bis salawat al-khams wal jihad wa nahwi dzalika mimma khassa bihi ar-rijal. Demikian kata beliau, masuk segala sesuatu yang dituntut dari seorang muslim selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut untuk laki-laki saja. Ketika disebutkan hukum kepada seorang laki-laki, maka hukum tersebut berlaku juga bagi wanita. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang mengkhususkan kalau itu khusus untuk laki-laki saja. Nabi SAW mengatakan apa? Innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu saudaranya laki-laki, saudarinya laki-laki. Apa makna saudarinya laki-laki? Hukum yang ada pada wanita yang berlaku juga pada hukum yang laki-laki. Hukum yang ada pada laki-laki berlaku bagi para wanita. Sampai datang apa? Dalil yang mengkhususkan. Sholat berlaku untuk siapa? Laki-laki. Berlaku juga tidak untuk wanita? Berlaku juga untuk wanita. Tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki juga berlaku bagi kaum wanita sampai dalil yang mengkhususkan. Difaham? Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan kalau wanita seperti ini, laki-laki seperti ini, maka hukumnya berlaku sama. Wah, jelas ya? Dicontohkan oleh beliau, azan, sholat 5 waktu, khusus bagi laki-laki, maka khusus bagi laki-laki. Jihad, khusus bagi laki-laki, khusus bagi laki-laki. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada inti dari buku ini